dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Itu semua tuduhan. Dan kalau lu nggak bisa membuktikan, Ben, ini di depan media lu ngomong begini, itu lu bisa dilaporin, Ben. Bisa lu dilaporin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa ya. Tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa cek deskripsi video ya guys. Di situ ada berbagai macam link, termasuk link tentang merchandise Babe Aldo Shop. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Seperti perkiraan gue, ya pihak kepolisian pun akhirnya ada berita seperti ini guys. Barreskrim Polri tolak laporan relawan soal dugaan Rocky Gerung hina Jokowi. Bakar dulu. Gue udah bilang, Ben, lu kalau dia cuman modal gitu doang, nggak bisa sama Rocky Gerung. Kalah stok lu. Stok intelijensi itu kalah lu, kalah. Ya, ini penyidik juga mikir, nih banyak, udah gitu banyak yang belain Rocky. Ya, banyak lu, kalau cuman modal begitu, narasi lu cuman ya narasi standar. Narasi lu tuh narasi standar gitu. Mau ngelaporin Rocky Gerung tentang bajingan tolol, wah ya jauh. Akhirnya kelihatan lu, kan? Gua mau bilang bajingan tolol, nggak enak. Ntar kena juga, iya kan? Iya, gua nggak ngomong bajingan tolol ya, nggak. Cuman kalah narasi aja lu sama Rocky. Kita baca dulu ya guys. Dari Gelora. Laporan relawan Jokowi terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung pada Barreskrim Mabes Polri ditolak. Pangkal soalnya laporan kasus dugaan penghinaan agama perlu ada klarifikasi penghinaan itu bukan agama ini. Perlu ada klarifikasi dari Jokowi sebagai pihak yang diduga dihina. Iya. Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima. Kita buat dalam bentuk pengaduan. Jadi kawan-kawan, pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya. Kata Sekjen Bara JPR Rally Regan di Barreskrim Polri 31 Juli malam. Ditolak. Karena tidak ada klarifikasi dari Jokowi dan penyidik merasa tak mungkin memanggil presiden, akhirnya status laporan hanya berupa pengaduan. Ngopi.
Yang gua heran ya, golongannya Benny ini udah ada pernyataannya dia dulu sebelum tahu laporan diterima apa enggak gitu. Udah keluar-keluar dulu, nanti kita ulang lagi videonya. Justru blunder akhirnya malah lu yang bisa dilaporin sama Rocky Gerung lu kalau Rocky Gerung mau. Karena tak ada klarifikasi dari Jokowi dan penyidik merasa tak mungkin memanggil presiden, akhirnya status laporan hanya berupa pengaduan. Karena menurut mereka bahwa untuk membuat laporan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan. Dan mereka merasa tidak mungkin memanggil presiden, tutur penasihat hukum kelompok relawan Jokowi, Ferry Manulang. Sebelumnya dalam video yang beredar, nampak Rocky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi dalam membangun ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Rocky yang tak setuju dengan IKN lantas menyebut Jokowi bajingan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina, nawarin IKN. Masih mondar-mandir dari koalisi ke koalisi lain. Cari kejelasan nasibnya. Ujar Rocky dalam video. Dia pikirin nasibnya sendiri, dia nggak pikirin kita. Itu bajingan yang tolol. Ini narasi Rocky ini dari awal kita yang ngelihat kemarin ya kan. Itu udah narasi yang dia memperhitungkan. Rocky itu kalau ngomong memperhitungkan. Nggak asal bacot. Nggak asal bacot. Nih justru gue duga Benny nih yang kalau Rocky mau kena nih. Nanti kita lihat videonya. Kita lihat videonya si Benny nih. Iya, waduh. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol sekaligus pengecut. Bajingan tapi pengecut, ucap Rocky dalam video tersebut. Dalam video tersebut, Rocky juga mengatakan akan ada demo buruh yang memprotes hal ini pada 10 Agustus mendatang. Kita harus lantangkan ini. Saya percaya 10 Agustus akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan percaya, saya ingin lebih baik macet di tol daripada macet di jalan pikiran. Sejarah menunggu kita. Siapa yang dipanggil sejarah untuk mewakafkan waktunya. Tidak ada perubahan tanpa gerakan, ungkap dia. Ya, jadi kalau gua ngelihat ya golongannya Benny ini ya itu udah bikin statement seperti ini. Statementnya ini nih ngakak gue. Padahal laporannya ditolak. Gua nggak tahu statement ini sebelum atau sesudah laporan ya. Sebetulnya saat ini bisa diproses, tapi logis itu adalah kekuasaan. Ya, jadi kalau dia tidak Di sini belum jelas suaranya ya. berpolitik terlihat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Ini si Benny nih. Gue pengen gedein mukanya. Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Nah ini loh. Kalimat-kalimat begini nah. Kita tantang deh. Rocky Gerung. Jagoan banget. Dihukum aja lu. Aduh. Di mata hukum aja lu tertolak laporan lu. Tuh. Ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden didukung oleh mayoritas. Terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Sampai Amin Rais dibawa-bawa sama dia. Cuman perkara bajingan tolol. Lu kan gak tolol, Ben. Iya kan, lu kagak tolol. Sampai keblibet gue ngomong. Lu kan kagak tolol, Ben. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung. Kita tantang. Ini kata-kata tadi kita tantang nih. Lu di mana ntar pas tanggal 10 gitu. Aduh. Dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami ya sebagai kekuatan yang selama ini menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan. Menjaga presiden, marwah presiden, menjaga Indonesia. Kemana lu waktu rakyat lagi butuh? Lu bela-bela marwah presiden tapi lu nggak bela marwah rakyat. Gimana lu? Terakhir ya. Kami tidak ingin ada segelintir moral satu manusia di Republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Woi, segelintir orang. Nih gue kasih tahu sama lu. Satu nyawa rakyat Indonesia itu, kedaulatan negara ini itu ada di tangan rakyat. Satu orang aja. Itu mesti berdaulat itu rakyat. Lu jangan jadi tolol lah. Ya.
Jangan jadi tolol lah, Ben. Saya katakan, kita sedang menghadapi pilpres ini. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara Indonesia. Nih, ya begini membela marwah kepala negara katanya. Lu nggak tahu artinya demokrasi sih lu. Iya, lu nggak tahu kayaknya. Dan andai kata ini ada hukum gitu. Demokrasi ini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sayang. Lu narasi yang begini aja itu udah lumayan lah. Oke lah. Tapi narasi lu yang terakhir ini nih. Kami sedang berencana masa depan dan Rocky Gerung adalah komprador. Nih, Rocky Gerung adalah itu tuduhan itu. Dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek ya dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Itu semua tuduhan. Dan kalau lu nggak bisa membuktikan, Ben, ini di depan media lu ngomong begini. Itu lu bisa dilaporin, Ben. Bisa lu dilaporin. Siap-siap, apakah Rocky Gerung akan lapor balik? Kita tunggu episode berikutnya. No Rocky, no party. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, segitu doang narasi lu. Ternyata laporannya ditolak juga. Hah? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.